Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, khususnya kelas 10, MIPA 1, 2, dan 10 IBB, serta IPS 3, 4, dan 5. Kali ini saya akan melanjutkan materi saya yang berjudul Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan dua variabel. Ini sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel. Nah, dalam hal ini saya akan melanjutkan. Kalau kemarin saya belum masuk ke materi pokok, saya baru bagaimana menyelesaikan persamaan linear menjadi sebuah garis lurus, mengulang. Kemudian bagaimana menggambar grafik pertidaksamaan menjadi parabola. Nah, sekarang kita masuk ke materi sesungguhnya. Perpotongan kedua persamaan itu yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Baik, anak-anak sekalian, saya masuk ke materi sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel, yaitu sistem persamaan linear dengan kuadrat dua variabel. Tentang penggambaran, cara menggambar grafik si kuadrat sudah minggu kemarin saya berikan kepada Anda beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita akan memadukan antara garis lurus dengan persamaan kuadrat atau parabola. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa seperti biasa. Semoga kita diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran ini, dan semoga kita juga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita tetap sehat. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Yang Islam mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Kristen Katolik, Buddha silahkan menurut agama dan kepercayaan. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjut pada siswa kelas 10. Nah, sekarang yang pertama adalah sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel. Nah, sistem persamaan linear dua kuadrat variabel ini adalah sebuah koordinasi dari keduanya, yaitu persamaan linear dua kuadrat variabel adalah sistem persamaan terdiri atas persamaan linear dua variabel dengan persamaan kuadrat dua variabel. Jadi ada dua nanti, persamaan linear dengan persamaan kuadrat. Mereka akan berpotongan. Perpotongan itulah yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Nah, ini persamaan umumnya saya rasa sudah tahu anak-anak semua ya. Ini cuma ada kesalahan. Tidak seperti biasa. Ya, tidak apa-apa, salah sedikit-sedikit. Oke, anak-anak sekalian, kita ini persamaan ya. Nah, kemarin sudah diinformasikan persamaan linear bentuk umumnya adalah y(ax plus c), sedangkan persamaan kuadrat dua variabel yang nanti gambarnya bentuk parabola adalah y sama dengan ax kuadrat plus by plus c. Jangan lupa Anda untuk membuka kembali pelajaran yang kemarin, karena ada kaitannya. Kemarin saya sudah cara menggambar parabola, sekarang kita terapkan ke dalam perpotongan dua persamaan. Oke. Y sama dengan ax plus c itu persamaan dua variabel, sedangkan y sama dengan ax kuadrat plus b itu adalah persamaan kuadrat dua variabel. Kedua-duanya kita akan menentukan himpunan penyelesaian. Perpotongan kedua garis ini kita akan menentukan himpunan penyelesaian. Nah, ada dua cara menyelesaikan atau menentukan persamaan himpunan persamaan linearnya. Himpunan persamaannya, penyelesaiannya. Pertama dengan analitik, kedua dengan grafis. Kalau analitik kita menggunakan aljabar, sedangkan grafis kita menggunakan geometri. Jadi kita lihat cara kedua-duanya. Nanti ada dua metode untuk perpotongannya. Oke. Dan yang pertama kita lihat dulu analoginya. Kalau ini disebut dengan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini kalau digambarkan ke dalam grafik kartesius dia akan berbentuk parabola. Tuh. Kemudian ada garis lurus. Nah, garis lurus itu adalah garis persamaan linear. Garis persamaan linear itu kalau dituangkan dalam grafik kartesius adalah berbentuk garis lurus. Sedangkan persamaan kuadrat dia berbentuk parabola. Ketika keduanya berpotongan,
pada dua titik yang berbeda, maka perpotongan ini yang akan kita cari dengan himpunan penyelesaian. Jadi perpotongan ini disebut dengan himpunan penyelesaian. Jadi saya ulangi, sini sekali lagi, ini analoginya anak-anak sekalian ya. Nah, analoginya ya, ini X, Y, ya. Sekarang ini parabola, ini persamaan kuadrat. Ketika digambar, dia akan berbentuk garis persamaan parabola. Kemudian ada satu garis lurus, itu garis Y sama dengan X plus Y. Kalau digambarkan ke dalam grafik Cartesius, persamaan ini dia berbentuk persamaan garis lurus. Kalau ini berbentuk dengan persamaan kuadrat. Nah, perpotongan antara keduanya inilah, ini perpotongan antara grafik ini dengan parabola dengan garis lurus. Ini daerah disebut dengan himpunan penyelesaian, juga ini penyelesaian. Himpunan penyelesaian inilah yang akan kita cari dengan dua cara, boleh dengan analitik, boleh dengan grafis. Sekarang kita mulai dengan ini metode grafis kemungkinan kedudukan garisnya. Kalau tadi adalah semacam analogi, tapi kalau ini nanti dia akan ada tersendiri kalau parabolanya. Kalau dia menggaris memotong parabola dua titik seperti tadi, kalau dia hanya menyinggung seperti ini, kalau ada tiga berarti tidak memotong ya seperti ini. Jadi kita cari dengan determinan. Jadi kemungkinan yang akan ada perpotongan kedua itu, satu, garis memotong parabola di dua titik. Boleh terbuka ke atas, boleh terbuka ke bawah, tergantung dari X-nya, koefisien X-nya. Atau garis itu hanya menyinggung parabola, mungkin saja terjadi. Atau dia tidak menyinggung sama sekali. Nah, parabolanya itu kemungkinan juga dia tidak harus selalu terbuka ke atas. Tidak harus terbuka ke atas semuanya atau ke bawah semuanya, tergantung dari koefisien X. Ingat pelajaran beberapa waktu yang lalu bagaimana cara menentukan parabola, apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Baik, saya lanjut. Saya langsung ke contoh. Ya. Sekarang contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari dua persamaan berikut dengan cara metode analitik dengan grafis. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan metode analitik. Saya masukkan Y1 mewakili persamaan kuadrat X3. Y2 mewakili persamaan kuadrat. Kalau Y1 mewakili persamaan garis lurus X plus 3, Y2 mewakili persamaan kuadrat. Maka kita gabung Y1 sama dengan Y2. Kemudian kita putar saja posisinya. Y2 menjadi Y1. Jadi X kuadrat plus 2X min 3. Ini kita pindahkan ke sebelah. Tidak apa-apa. Jadi X plus 3. Nanti anak ya. Y2 menjadi Y1. Y1 menjadi 2. Supaya lebih mudah nanti dalam memfaktorisasi. Jadi X kuadrat plus 2X min 3 kita pindah ke kiri. X plus 3 pindah ke kanan. Ya. Maka kalau kita pindahkan. Kemudian kita pindahkan. X kuadrat plus 2X min 3, ini kita pindah, ini plus menjadi min, ini plus jadi min, sama dengan 0. Ya, jadi yang sebelah kanan ini kita pindah, ini plus jadi min, ini plus jadi min. Nah, maka X kuadrat 2X dikurang X, ya X min 3 berarti 6. Oke, sekarang selesai. Sekarang kita faktorisasi, ya. Nah, ini faktornya X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Faktor ini tidak perlu lagi, berkali-kali saya katakan tidak perlu lagi saya informasikan kepada Anda. Ini pelajaran di SMP, kemarin saya ulang, sekarang ini Anda perhatikan sendiri saja. Jadi bentuk faktor X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0 adalah X plus 3 X min 2. Maka X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan, plus ini kita pindahkan menjadi min 3. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2 ini kita pindahkan sama dengan 2. Jadi seperti ini. Belum selesai analitiknya, baru mendapat harga X. Sekarang kita substitusi. Jadi Y plus X sama plus 3, Y sama dengan X plus 3 ini kita substitusi. Untuk X pertama tadi min 3, maka Y-nya min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Maka adalah min 3,0 titik potongnya. Kemudian yang kedua, X plus 2.
masukkan lagi ke persamaan tadi. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2 substitusinya. Boleh ke Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2 tadi, atau ke persamaan linear. Yang paling mudah adalah persamaan linear. Maka saya masukkan X sama dengan 2, Y sama dengan X plus 3. Y, X-nya 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah min 3,0, 2,5. Nah, sudah dapat satu dengan cara analitik. Nanti kalau cara analitiknya dapat himpunannya adalah min 3,0, 2,5, dia harus sama dengan grafis. Tergantung Anda nanti menyelesaikan dengan faktor skala yang benar. Kalau skalanya yang benar nanti akan sama ya seperti itu. Mari kita coba sekarang. Itu udah grafis. Nah, ada 2 kan? Nah, ini ya ada 2 sekarang metode grafis. Yang akan kita gambar itu ada, yang harus kita cari itu adalah 2. Pertama linear, 1 fungsi kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, ini garis lurus, nanti yang ini adalah parabola. Oke. Perpotongan antara garis lurus dengan parabolanya inilah nanti titik yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Silahkan perhatikan. Itu grafis, atau yang kedua adalah Y sama dengan X plus 3 garis lurus, kita gambar nanti persamaan linear. Kemudian yang satunya adalah persamaan kuadrat, dia akan berbentuk parabola. Perpotongan keduanya ini nanti akan disebut dengan himpunan penyelesaian. Oke. Lanjut. Titik potong. Nah, sekarang kita gambar Y sama dengan X plus 3 untuk 2 titik potong. Ingat, titik potong sumbu X, Y sama dengan 0, titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Kita masukkan Y-nya, Y sama dengan X plus 3, Y-nya 0, berarti X plus 3, berarti X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan ini, plus pindah kiri ke kanan menjadi min 3. Maka titik A adalah min 3,0 untuk persamaan garis lurus. Kalau ini kita masukkan X-nya 0, Y sama dengan 0 plus 3, Y sama dengan 3, berarti X-nya 0, Y-nya 3, 0,3. Ini belum himpunan penyelesaian, baru kita mendapat titik untuk gambar garis lurus. Oke, kita lanjut. Ini garis lurus berarti menghasilkan, sama linear menghasilkan 2 titik. Titik A dengan titik B, titik A min 3,0, titik B 0,3. Sekarang parabola, anak-anak, sekarang kita akan menggambar parabolanya atau persamaan kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Oke, ada beberapa langkah. Sekarang kita tentukan harga A-nya 1, harga B-nya 2, harga C-nya min 3. Maka kalau harga A-nya positif, maka parabolanya sudah diprediksikan dia terbuka ke atas. Oke, langkah pertama adalah menentukan determinan. Masih ingat determinan? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti 2 kuadrat kali 1, C-nya min 3. Berarti 4 dikurang 12. Min menjadi plus 12. Berarti D lebih besar dari 0. Maka memotong sumbu X. Itu determinan. Sekarang titik potong, karena dia memotong sumbu X, maka kita cari titik potong sumbu X dengan mengambil harga Y sama dengan 0. Dimasukkan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kita balik saja, X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Maka X faktornya, bentuk faktornya adalah X min 1, X plus 3. Maka X min 1 sama dengan X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Oke. Ya, titik C, kalau tadi titik C, A, B, pada persamaan lurus, persamaan kuadratnya ada 2 titik, yaitu C1,0 dan min 3,0. Oke. Lanjut. Karena yang keempat, yang ketiga adalah titik potong sumbu Y. Kita ambil harga X sama dengan 0, maka Y sama dengan, kita masukkan. Sisanya min 3. Titik E 0,4. Titik balik. Titik balik masih ingat, rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Maka X sama dengan min B per 2 kali 1, berarti min 2 per D nya 12, X nya min 1, min 2 per 2 kali 1. Nah, titik E min 1. Sedangkan Y sama dengan min D per 4A. Di 12, D-nya tadi 12, ya, min 12 per 4, berarti min 3. Maka titik baliknya adalah X, Y, titik baliknya min 1, min 3.
Oke, sekarang gambarnya. Nah, gambarnya ada dua persamaan linear, satu dengan persamaan kuadrat. Persamaan linear ada dua titik, min 3,0, 0,3. Min 3,0 di sini, 0,3 di sini. Sedangkan sama kuadrat ada 4 titik, seterusnya. Maka titik baliknya ini adalah min 1, min 3 balik di sini. Maka kita lihat ya, perpotongannya adalah min 5 ini ya, min 5. Jadi sorry ini ya, min 5 perpotongannya, kita tarik saja garisnya sini ya. Jadi perpotongannya adalah 2,5. Nah, Anda gambar yang dengan benar-benar nanti akan menghasilkan titik potong yang benar. Tergantung skala Anda menggambarnya. Kalau skalanya bagus, maka dia akan ketemu titik potong. Oke, anak-anak sekalian, mungkin gambarnya juga kurang sempurna karena mengingat agak sering berubah-berubah. Tidak apa-apa. Yang penting Anda mengerti, kemudian grafisnya ini diskalakan yang benar. Saya tidak menggunakan skala, tadi memprediksi saja ukurannya. Tapi tidak ada persoalan, yang penting Anda mengerti ketika gambar linear itu harus digambarkan bentuknya bagaimana, kemudian bersama kuadrat. Nah, pertemuan kedua grafik itulah disebut dengan himpunan penyelesaian. 1, min 3,0, 2, 2,5. Harus sama dengan cara grafis. Baik, anak-anak sekalian, seperti biasa saya akan memberikan tugas kepada Anda. Dipoto, setelah itu masukkan ke Google Classroom, kemudian kirim kepada Bapak paling lambat hari Kamis 12 Oktober 2020. Samanya adalah Y sama dengan kuadrat plus 3X plus 3Y sama dengan 2X plus 5. Baik, anak-anak sekalian, demikian Bapak sampaikan pembelajaran kita. Pada tanggal 26 November nanti kita akan melaksanakan ulangan semester untuk menentukan target kelas. Untuk itu saya akan mempertegas lagi untuk Anda semua, siapa yang nanti yang akan berhak mengikuti ujian sesuai dengan kaidah-kaidah yang saya berikan, yaitu pertama mengumpulkan tugas. Ada 8 tugas kelas 10 ini yang harus Anda kumpulkan kepada saya. Baru 4 yang terkumpul melalui kemarin kajian saya pertama. Demikian, selamat bekerja. Kepada siswa IPS 3, 4, dan 5, tolong nanti jangan lupa ada beberapa siswa yang tidak pernah mengumpulkan tugas. Untuk itu secepat mungkin mengumpulkan tugas kepada Bapak melalui Classroom maupun langsung. Demikian saya akhiri, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.